Saya sebatas tukang jamu, ibaratnya nggak kenal pendidikan, nggak kenal orang-orang penting. Saya beranikan diri, saya tanya, siapa yang bisa saya ajak cerita tentang permasalahan dokter gigi? Ada apa masalah anak saya ini kok sampai bisa 2 tahun begini? Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol Asik bersama Primex. Kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol bersama wanita hebat dan wanita inspirasi, yaitu bukan CEO, bukan pedagang besar, tetapi seorang wanita yang jual jamu keliling. Selain jual jamu keliling, hebatnya lagi, ibu satu ini tuh bisa menyekolahkan anaknya, bahkan mewujudkan keinginan anaknya sampai ke perguruan tinggi, dan bahkan ada yang menjadi kedokteran. Sudah bersama kita di sini ada Bude Siti Wakidah. Enaknya kita manggilnya Bude aja kali ya, kalau manggil ibu agak canggung Ya, seperti itu. Bude. Panggilan dia Mbak Jamu atau Bude? Mbak Jamu atau Iya. Bude. Tapi kalau di sekitar Bude nih, atau mungkin customer Bude itu suka manggilnya siapa sih Bude? Mbak Jamu. Mbak Jamu, Mbak iya. Jamu, gitu. Gitu. Memang jamunya Mbak Jamu Siti. Oh enggak, oh gitu. Berarti manggilnya Mbak Jamu Siti. Iya, Mbak Jamu, iya. Bude, kalau Bude sendiri tuh asli Jakarta atau asli mana sih sebenarnya? Asli Jawa. Jawa Tulen, iya, Jawa. Jawanya Jawa Udik, Karanganyar, Kecamatan Jatioso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Berarti Lereng Gunung Lawu. Oh, Gunung Lawu. Iya. Berarti di sini merantau ya, Bude? Merantau, iya, Bude. merantau. Bude, ini kan kalau aku sendiri nih, Bude kan salah satu, mungkin aku sebagai seorang ibu terinspirasi nih, ya kan? Iya, terima kasih banget. Ya, dengan ibarat kata hanya seorang penjual jamu keliling, ya kan? Tapi kalau ngomong-ngomong Bude, dari Bude kan ada usaha bakso juga nih. Iya, ya, ada. Kalau jamu keliling sama bakso itu duluan mana? Sama, seiring sejalan, bareng-bareng. Karena Gitu. memang dari sananya seiring jalan berangkatnya. Oh gitu. Kalau sama suami, kalau Pade kenalnya di mana? Di Jakarta atau emang dari kampung? Yuk kita merantau ke Jakarta yuk. Dari kampung. Satu RT. Berarti udah nikah dulu, saya rezekinya di Jakarta. Iya, benar. benar. Tahun berapa Bude? Awal mulai merantau ke Jakarta tahun 94. Dengan kami modal seadanya, bahkan naik bis paling yang murah sendiri waktu itu, naik bis paling ekonomi dengan ongkos 7.000 perak dari Solo ke Jakarta. Kami ngontrak pertama kali dikontrakan bilik dengan ukuran 3 kali 3 meter, per bulan itu 7.000 perak juga. 7.000 per bulan. Terus awal-awal saya gendong jamu, jualan jamu pagi sore, waktu itu per gelasnya 200 perak. Kalau itu udah di Jakarta Timur sini ya? Ya, udah di Jakarta Timur sini, di itu keliling, gendong, dengan harga jual bergeras 200 perak di tahun 1994. Kalau pakai jamu seduh itu 300, kalau pakai telur 500. Terus memang dasarnya Bude itu dari awal di Jawa juga usaha jamu atau gimana? Apa di sini aja baru di sini baru inspirasi gue mau jual jamu deh, mau jualan bakso deh gitu. Iya. Saya sebenarnya itu lulus SMP, dibilang lulus belum lulus ya sebenarnya, menikah langsung lulus. Setelah menikah berangkat ke Jakarta, tapi memang mulai dari kecil saya mulai SD itu jiwa jualan saya, jiwa berdagang saya udah ada, karena sambil jualan saya udah nenteng-nenteng dagangan gitu. Jadi selagi istirahat saya jualan, selagi belajar ya belajar gitu. Tapi kalau untuk jamu saya terinspirasi dari lingkungan. Jadi dari orang tua berarti? Bukan. Dari lingkungan dan dari keinginan saya sendiri. Tapi emang udah punya keahlian untuk buat jamu gitu? Ya belajar secara otodidak. Betul otodidak, jualan jamu ya kan, karena terinspirasi oleh daerah sekitar. Iya, benar. Tapi waktu ke Jakarta berarti belum punya anak dong, single? Belum. Suami berdua aja? Iya, belum punya anak. Anak pertama kelahiran 96. Yang pertama. Iya. Pagi Bude jualan jamu, ya kan? Habis bagian bakso, atau Pak De yang di bakso, Bude yang di jamu? Pagi kami beres-beres, Pak D-nya beres-beres bakso, saya beres-beres jamu. Setelah Pak D selesai, saya berangkat jualan jamu lagi gitu. Jadi sore ntar berangkat lagi gitu. Berarti kalau jamu itu Bude setiap pagi, siang, atau sore, atau gimana?
waktu gendong pagi sore, Gendong jamnya pagi sore. bisa dipastikan pagi sore. Gitu. Dan itu pun di saat saya hamil pertama itu dari saat umur kehamilan 1 bulan sampai umur kehamilan 8 bulan, saya masih aktif gendong jamu jualan, tetap pagi sore. Nah, jamunya tuh apa aja, Bu deh? Ada beras kencur, ada kunyit asem, kunyit tawar, temulawak, sirih, pinang, terus sambiloto. Nah, kalau Sambiloto tuh apa? sambiloto itu dari daun sambiloto itu. Itu Kaitan. untuk apa? Untuk nafsu makan, untuk ngilangin pegel-pegel gitu. Maksudnya untuk yang punya biasanya kendala kulit gatel atau gimana gitu. Bude pernah nggak sih Bude cerita lucu kalau Bude ada sih yang minta jamu kuat dong Bude? Ada jamu kuat. Terus kan ngetesnya kemana? Loh, masalah ngetes nggak tahu. Yang penting kan aku jualan gitu. Banyak. Berarti ibarat kata sekarang kalau bisa dibilang Bude itu memang merantau dari Jawa ke Jakarta dari titik nol ya Bude. Iya, Dari titik benar, nol dengan melihat kondisi melihat lingkungan akhirnya bermunculan atau berinisiatif untuk jualan jamu gitu kan. Belajar dengan sendirinya, mengembangkan gimana ibaratnya yang tadinya itu dan saya bawa gelas, gimana supaya saya bisa memasarkan produk saya itu lebih terkenal lagi, lebih higienis dan lebih praktis. Itu tumbuh dari pikiran saya sendiri. Berarti kalau Pade sekarang fokusnya di bakso. Itu juga ngebantuin juga. Secara manajemen saya bantuin ibaratnya. Bude pernah nggak sih ada momen mungkin waktu Bude tuh merasa di bawah banget gitu kan, di bawah banget dalam kondisi mungkin dari sisi keuangan atau mungkin nyekolahkan anak itu kan kalau misal kalau untuk kedokteran itu kan nggak butuh biaya yang gede gitu loh kan Bude. Iya, Seperti itu gitu. pernah Mbak, pernah merasakan. Nah, pertanyaan sebelum Ibu menjawab aku tanya aku. Jadi seorang dokter itu apakah keinginannya Bude atau memang keinginan dari seorang anak? Kebetulan saya waktu itu sebagai orang tua waktu itu kenapa nggak ngambil ikatan dinas saja ya Mas, kan gitu. Sebenarnya waktu itu pertama kali daftar di ikatan dinas di daerah intelijen ya. Nah, Mas Adi bilang gini, Mama, kalau saya ntar di ikatan dinas itu saya ibaratnya nggak bisa menyalurkan apa yang saya dapat. Saya ini ngambil kedokteran, suatu saat berhasil saya memegang dokter, saya ingin kembali ke kampung dan sebisa mungkin paling enggak sedikitnya saya bisa mengamalkan apa ilmu yang saya dapat gitu. Jabatan Ya, gitu. ya. Tapi semua itu nggak semulit itu Mbak. Nah itu kan niatnya sendiri ya. Saya sendiri nggak tahu. Keinginan dari anak ya Bunda. Kita sebagai orang tua hanya mendukung. Nah yang kalau tadi Mbak ditanya pernah nggak merasa titik terendah itu di saat anak saya koas? Bener Mbak. Di saat anak saya koas bener ya. Allah, saya waktu itu nggak pernah menyangka kalau sampai bisa di titik ini anak saya ya di zaman koas itu, sampai saya berdoa pada ya Allah, kalau memang gue nggak menakdirkan anak saya jadi dokter, kembalikan anak saya seperti anak saya dulu lagi, kayak gitu kan. Karena waktu masa koas anak saya tambah gede 2 tahun Mbak, 2 tahun waktu. Saya sebatas tukang jamu, ibaratnya nggak kenal pendidikan, nggak kenal orang-orang penting. Saya beranikan diri, saya tanya siapa yang bisa saya ajak cerita tentang permasalahan dokter gigi, ada apa masalah anak saya ini kok sampai bisa 2 tahun begini. Ya Allah, bener anak saya bener dalam 2 tahun masa koas. Apa ya, alhamdulillah akhirnya saya temuin dokter pembimbingnya, temuin dasar pembimbingnya, maksudnya kasih motivasi terus Bu. Yang penting intinya Ibu masih sambil bayar uang semester, istilahnya anak itu masih aktif di kampus, udah kasih istirahat dulu. Dan habis itu saya tanya-tanya lagi sampai ke rumah sakit angkatan udara yang di Halim, ketemu dokter gigi siapa gitu ya. Udah Bu, kasih motivasi kendalanya kenapa kok sampai nggak mau lanjut lagi, kan tinggal selangkah lagi. Belum tentu 100 orang seperti bisa keterima di UI dengan jalur prestasi Bu. Tadi kemarin prestasi ya Bu. Iya, akhirnya sampai saya tanya ke dokter Wilda yang di Puskesmas, beliau begitu respon baik. Akhirnya semua berkat doa dan dukungan keluarga, teman-teman semua, akhirnya anak saya
yang waktu itu koasnya itu sempat ngedang 2 tahun. Dalam 1 tahun itu dikejar selesai. Waktu itu saya dikabarin, mama hari ini aku mau lulus untuk dokter. Waktu itu saya perjalanan ke jamu di Taman Mini. Saya di situ keluarga saya dokter, Mbak. Saya nggak percaya kalau anak saya mampu menyelesaikan itu setahun ya, yang kemarin 2 tahun nggak selesai ditinggal itu. Sampai anak saya itu ya Allah, waktu tadinya sholat udah nggak mau sama sekali, yang tadinya mandi nggak mau mandi. Jadi tapi alhamdulillah ya itu cuma di sana ya, nggak sampai keluar, cuma di kamar aja. Terus sampai ya Allah, jadi kalau makan itu udah saya kasih makan, foto-foto sampai jangan hingga ya. Tapi alhamdulillah semua ini ibaratnya bukan doa saya sendiri, semua dukungan dari teman, saudara, bahkan untuk orang yang nggak kenal atas dukungannya saya ucapkan terima kasih banget. Akhirnya saat ini, waktu itu saya tuh langsung sumpah dokter pas COVID, jadi nggak bisa ada momen-momen sama dokter gitu. Plus sekarang alhamdulillah udah praktek, udah pegang 3 klinik gitu. Kemudian tapi yang balik lagi tadi ya, karena kamu merasa seorang penghasilan dari jamu keliling itu seberapa sih gitu kan, sampai kok bisa menyekolahkan anaknya menjadi seorang dokter. Mungkin nggak satu ya udah ya, Iya. ada yang anak kedua itu maunya diundir. Ya ini lagi skripsi. Ya. Terus nanti adiknya terakhir, Adiknya mudah-mudahan bisa mengikuti examnya. Teman-teman tiba-tiba anaknya dari seorang penjual jamu semua menjadi dokter. Itu kan inspirasi banget buat kita. Ya. Pernah sih kebayang ya Allah kok bisa gitu kan? Kalau masalah kebayang nggak ada sama sekali. Dari uang aja, kalau uang kan gede gitu kan? Nggak ada kebayangan sama sekali, dan bahkan nggak terlintas. Dan nggak ada tabungan untuk mana, Nggak ada. Janganin aja Sama udah. sekali, ya. Nggak ada tabungan sama sekali. Nggak ada. Itu apa ya namanya ya? Kiar atau apa sih Budi yang Bude lakuin deh? Itu apa sih Bude kok bisa sampai Yang siang? jelas ibaratnya karena memang anak saya udah memutuskan untuk waktu itu kuliah. Itu aja waktu mau masuk mutusin kuliah saya tanya, terus tadinya cuma nggak tahu kan, tanyanya gini, aku nggak kayak ya Allah, tiba-tiba anakku ngambil ke FKG dan mana ntar biayanya, tapi ya udah, saya cuma waktu itu dengan niat semangat apapun saya jalani, maksudnya ibaratnya yang penting jualan maunya, yang penting saya jualan, ibaratnya ini dapat hasil berapa dolar nggak saya pikirin, yang penting saya jualan gitu aja. Kalau boleh tahu nih Bude, balik lagi dari yang untuk usaha jamu kelilingnya gitu. Emang sehari dapat berapa Bude? Nggak bisa ditargetin ya Mbak, jamu itu bener nggak bisa ditargetin. Bude bikin berapa ini deh, berapa apa sih kalau itu kayak beras kencur? Saya itu pernah dapat 10.000 juga pernah Mbak. Pernah, bahkan waktu itu gendong anak saya yang sekarang masuk unduk itu ya, sambil gendong sambil nonton bocah gitu, sambil yang sekarang diundip itu. Nah ntar kalau ada yang beli ya udah, kalau nggak ada yang beli sambil ngerjain PR-nya anak saya Di jalan? iya, itu waktu masih gendong ya. Kalau sekarang aja ibaratnya lebih fokus saya ke jualan, karena memang biaya ya kalau udah anak-anak udah kuliah kan selain gitu. Jadi kalau sekarang apa? Udah nggak gendong lagi berarti ya? Udah nggak gendong lagi. Dari mulai 2011 saya udah pakai bot. Alhamdulillah. Berarti kalau untuk lingkupnya nih, lingkup untuk area Bude jualan tuh dari mana aja sih Bude? Mulai start dari sini kan, Kopassus itu masuk, terus Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kelurahan KDW, Cilangkap, sampai Taman Mini. Taman Mini. Iya. Berarti itu udah langganan semua ya Bude ya? Iya, udah lah. Tapi pernah nggak Bude ada cerita mungkin waktu Bude ngider gitu kan, nawarin atau ada yang Bude ini kurang enak nih Bude ini juga macam Banyak Mbak. Itu kan buat iya, ya dari lagi. dan sampai saat ini pun saya sarankan ke pelanggan-pelanggan saya terima kritik dan saran dalam apapun untuk memperbaiki produk saya. Tapi pernah nggak sih mungkin kalau sebagai anak kayak gitu ya Bude ya, apa sih pengorbanan seorang ibu gitu kan, Iya. itu yang luar biasa gitu. Ada yang membantu nggak Bude waktu ngebiayain anak sekolah gitu Bude? Maksudnya membantu gimana? Membantu bukan dari keluarga, minta bantuan keluarga nih, ada ini atau gitu, atau Nggak ada. pure penghasilan dari jual jamu sama jual bakso. Iya, pure. Kalau memang nggak ada ya itu ngutang gitu.
Tapi kalau bakso sendiri Bude, kalau bakso sendiri berarti bukanya setiap hari ya? Bukannya setiap hari. Setiap hari dari jam. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Kalau untuk posisi sekarang ini untuk usaha baksonya, Bude merasa ada semakin meningkat atau semakin bersepi? Kalau untuk saat ini dari mulai 2025 sampai saat ini terasa goyah Mbak, tapi ya tetap kan bertahan. Cuman prinsip saya gini, di saat saya ini warung saya lepas, pertama ini anak-anak yang kerja harus mana tuh. Yang kedua, seandainya pun sepahit-pahitnya saya pertahankan, ibaratnya per bulan lah dapat bersih 300, ya itulah rezeki saya. Kalau warung ini saya lepas, otomatis saya nggak dapat tambahan 300 tiap bulan. Itulah yang menjadi maksudnya sampai saat ini bertahan. Waktu istirahat Bude kan kalau tadi kan biasanya kan dari pagi, siang bener juga nggak? Siang jaga bakso. Untuk sementara nggak ada istirahat siang kalau saya. Enggak, iya. Malam, sore masih ginter juga. Iya masih Mbak. Udah. Tinggal tadi malam kali ya. Iya pokoknya jam 11-an lah mulai istirahat. Kayak aku suka melihat statusnya Bude tuh rutenya kalau jam 12 aja masih kotak-kotak. Iya masih Mbak. Ini kadang kan jam segini jam istirahat siang nih, barunya di kelurahan rambutan. Dan ntar waktu jam pulang kerja sore, pagi-pagi yang mana yang belum sempat saya datangin gitu. Jadi mana yang belum sempat saya datangin, ya udah datangin sore. Gitu. Bude, mungkin ada sesuatu atau harapan keinginan Bude sampai saat ini yang belum tercapai, itu apa Bude? Jujur ya Mbak, untuk saat ini kalau istilahnya dibilang keinginan saya cuma satu. Gimana saya melihat anak-anak saya bisa mewujudkan cita-citanya seperti apa yang mereka cita-citakan, cuma satu. Itu keinginan saya, cuma itu aja, nggak ada yang lain dan nggak ada yang lebih. Oke, tapi kan kalau untuk itu kan udah terwujud nih, anak-anak udah sesuai dengan keinginannya. Tapi kan yang dua belum. Lagi. Untuk harapan Bude sendiri sama Pak Ade, ada nggak? Ya mudah-mudahan setelah anak-anak selesai tercapai dengan cita-citanya, ibaratnya ada rezeki lebih, mudah-mudahan diizinkan Allah untuk ibadah ke Allah. Amin, semoga tercapai ya Bude ya. Saya tarik kesimpulan kalau untuk usaha dan tekad itu kan apa ya Bude ya, namanya kita sebagai orang tua tuh semua itu kan demi anak ya Bude ya. Yang penting dengan usaha yang ada itu kita selalu konsisten, kita selalu punya keinginan untuk kemajuan seorang anak ya Bude ya. Benar enggak. Ya. Bude pernah nggak sih atau mungkin ada cerita unik Bude, cerita lucu yang selama Bude ngejalanin di jual jamu Bude? Ya sekarang saya anggap ini lucu juga ya, saya jualan jamu itu dari tahun 94 sampai 2026. Dari pertama itu ditanya, setiap ada yang nanya, Bude tinggal di mana? Bude namanya siapa? Belum, nggak tak jawab, sama sekali nggak tak jawab. Lalu pelanggan gini, Lampir nanyanya gimana, manggilnya yang Mbak Jamu aja, masa namanya Mbak Jamu? Jadi menurut orang-orang dulu katanya kalau di perantauan ngasih nama itu katanya nggak boleh, takutnya katanya disantet mau gimana gitu. Lah, kalau orang-orang pengen kenal gitu, pengen tahu, jangan dikasih nomor aslinya gitu katanya kan. Nah, akhirnya sekian lama-lama saya ini sendiri, Pak, aku ditanya tiap jualan Pak Jamu udah hampir 30 tahun kok. Ibaratnya nama saya aja kalau saya nggak kasih tahu. Akhirnya saya berpikir gini, ya udah saya kasih nomor HP, setiap orang tanya tak kasih, setiap nomor tanya nama tak kasih. Itu ternyata untuk inspirasi dan diri saya sendiri, bahwa dengan memperkenalkan nama dan ngasih nomor HP itu jamu saya itu semakin luas dikenal gitu. Ternyata begitu. Jadi selama ini kemana saya? Bude, sekarang nih, kalau dari teman-teman Primax di luar sana, pengen kan ngeliat nih ngobrolan kita gitu. Iya. Pengen tahu itu siapa sih, Bude tinggal di mana sih, namanya siapa, itu gimana coba? Oh iya, perkenalkan saya Mbak Jamu, sering dipanggil Mbak Jamu Siti. Saya asli dari Jatiose, Karanganyar, Jawa Tengah, lereng Gunung Lawu, dan sekarang tinggal di Jalan Gebras, RT 11, RW 05, Kelurahan Tusukan, Ciracas. Kayak areanya Bude, biar pada terjangkau juga, ntar di mananya. Oh ya, kalau yang menginginkan jamu atau bakso Pak D, bisa hubungin kontak nomor saya 08 950 963 7682.
area Ciracas bisa COD dari jam, kalau bakso dari jam 9 sampai jam 11, jamu dari jam 7 sampai jam 9 malam. Areanya? Silakan, area Ciracas, Kelapa Dua, Cilangkap, Kelurahan Rambutan, dan Kelurahan Susukan. Terakhir nih Bu deh, ya kan dua terakhir deh pertanyaan aku. Pernah nggak sih anak-anak tuh kadang pasti kan ngobrol ya di rumah, Iya. kalau kumpul atau apa. Manggil apa? Mak, Dok, Mama, Mama. Iya. Mama, selama ini kan Mama kan udah bekerja keras nih. Aku jadi sedih ya. Mama kan udah bekerja keras nih untuk nyekolahin aku gitu Iya. kan. Pernah nggak sih? Mama ngerasa capek gak sih, Ma? capek sih pasti iya, tapi lebih capek lagi kalau di saat mama ini udah waktu bayar semesteran belum megang duit. Penting ada sedih-sedih kan ya. Tapi di saat itu hilangnya terus laporan mama ini IPK aku begini, dari rasa capek itu hilang dengan sendirinya. Alhamdulillah karena udah terbukti semuanya ya. Iya. Betul. Tadi untuk harapan untuk anak-anak kan sekarang kan tadi yang udah bilang udah mudah-mudahan yang kedua segera lulus untuk kuliah di kedokteran. Yang ketiga juga bisa ngikutin abang-abang kakak-kakak Mudah-mudahan juga bisa jadi inspirasi dan motivasi khususnya bagi diri tadi sendiri dan umumnya buat emak-emak muda. Jangan kalau kita ke UMKM deh, jangan buat emak-emak dan selaku UMKM jangan pernah ibaratnya mengeluh, jangan pernah patah semangat, karena saya pribadi dan khususnya anak saya membuktikan untuk mencapai seorang dokter gigi nggak harus anak orang kaya. Anak tukang jamu yang lahir dari kampung Udik di waktu itu ditinggal merantau dari umur 2 tahun, kali ini pun bisa sekali lagi untuk mencapai gelar dokter nggak harus anak orang kaya. Semangat para pelaku UMKM. Terima kasih Bu De. Terima kasih atas waktunya. Semangat. Nah, dari cerita Ibu Siti Wakida tadi, kita belajar bahwa keterbatasan bukan alasan untuk kita berhenti bermimpi. Terima kasih banyak atas waktunya Bu De. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin terkenal untuk usaha jamu kelilingnya dan usaha Pak D-nya. Terima kasih. Kalau lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.